tanpa ada rencana yang memang sudah direncanakan oleh Allah, kita duduk kumpul dalam majlis ini. Habib nggak tahu acara hari ini. Ya, dikasih tahu kita nanti mampir silaturahim, niatkan ke mana? Tugu Mulia, niatkan. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan pertemuan ini insyaallah marat nantinya bisa ketemu lagi nantinya di dunia wal akhirah insyaallah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul di suatu ma'had. Ma'hadnya di sini, ya Ustaz. Pondoknya di belakang. Masya Allah. Pondok sekarang ini adalah basis terakhir. Majlis-majlis taklim, pondok, pengajian itu basis terakhir untuk kita umat Islam menjaga benteng akidah kita sebagai seorang muslim. Kalau sudah basis-basis ini roboh, basis-basis ini sudah hancur, benteng-benteng ini sudah hancur, maka hancurlah keislaman yang ada dalam diri kita orang. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Memang wajib kita yakini Islam ini akan langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena syariatnya Rasulullah wajib kita yakini akan langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka daripada itu, kalau ditanyakan kita perlu tidak menjaga Islam, kita tidak perlu menjaga Islam. Karena yang akan menjaga Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib kita yakini Islam ini akan langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi yang wajib kita jaga bukan Islamnya, tapi yang wajib kita jaga keislaman yang ada dalam diri kita. Keislaman yang ada pada istri, suami, anak, keluarga, tetangga, kerabat, sahabat, kaum muslimin pada umumnya, masyarakat desa kita orang. Itu yang kita jaga. Itu yang kita wajib jaga. Karena hanya Islam saja penjagaan ini yang akan menjaga kita ila yaumil qiyamah, yang akan menjadikan keselamatan bagi kita kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sering disampaikan tadi, nikmatul Islam, nikmatul iman. Islam dan iman ini adalah nikmat. Ingat itu. Wan nikmah la yadum. Nikmat itu tidak akan ada abadi. Tidak ada satupun nikmat yang abadi. Ada nikmat yang abadi? Nikmat apa yang abadi? Yang langgeng? Enggak ada. Enggak ada nikmat yang langgeng. Tidak ada satupun nikmat yang langgeng. Begitu juga nikmatul Islam dan iman. Jika kita tidak pandai menjaga nikmat iman dan Islam ini, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, keislaman dan keimanan ini akan dihilangkan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah ni'matin aman min zawaliha. Pandai bersyukur atas suatu nikmat itu akan dijaga oleh Allah, akan kehilangan nikmat tersebut. Lalu bagaimana menjaga keislaman kita? Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, salah satunya menjaga itu dengan apa? Basis ini. Pondok-pondok pesantren, majlis-majlis taklim, para kiai, para ustadz, itu adalah basis benteng kita orang untuk menjaga keislaman kita. Apa sih Islam? Apa sih Islam? Apa arti Islam? Kalau ditanyakan apa arti Islam? Ayo santri, ada? Apa makna Islam? Islam bukan yang sering kita dengarkan agama selamat, bukan arti selamat, bukan. Damai, bukan. Islam itu secara bahasa artinya adalah istislam wal inqiyad. Pasrah dan tunduk patuh secara bahasa. Secara hukum syariat, Islam itu adalah inqiyad li ahkami syar'iyyah. Tunduk patuhnya kita di dalam hukum syariat Islam. Tunduk patuhnya kita dalam hukum syariat Islam. Itu Islam. Jadi kalau seandainya dilabelkan kepada kita, dinamakan muslim kita orang. Artinya seorang muslim itu terikat, tunduk patuh di dalam syariat Islam, tidak bisa lepas. Tidak akan bisa lepas dalam syariat Islam. Makanya dalam Islam itu semuanya ada batasan. Melihat saja ada batasan, mendengar ada batasan, berpikir saja ada batasan enggak? Ada batasan. Syariat yang membatasi itu. Karena seorang muslim itu akan terikat dengan
dengan hukum syariat, akan tunduk patuh dengan hukum syariat. Apapun yang dilakukan seorang muslim yang balik dan berakal akan keluar dampak hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Tidak akan terlepas dari hukum ini. Contoh saja, apapun yang kita lakukan, contoh berkedip, ada hukumnya enggak? Kita berkedip, ada hukumnya? Hah? Apa hukum kedip? Hah? Wajib. Nggak kedip dosa kita orang. Harus kedip terus. Apa hukumnya? Sunnah. Oh, kedip dapat pahala. Enggak, hukumnya mubah. Hukum kedip. Hukumnya mubah. Tapi kalau yang dikedipin ini istri orang, apa hukumnya? Haram. Ini dampak hukum. Makanya kita orang semua yang keluar dari diri kita akan keluar hukum. Hukum ini batasan-batasan dalam syariat. Ngomong ada batasannya, melihat ada batasannya, mendengar ada batasannya, berpikir ada batasannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, surga bagi mereka orang kafir. Penjara Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah memberikan ibarah bahwasanya bagikan penjara kita orang di dunia ini. Penjara sebagaimana yang kita pahami terbatas, nggak bisa bebas. Begitu juga kita seorang muslim mukmin ada batasan penjara. Yang membatasnya ini apa? Syariat. Makanya seorang muslim boleh nggak ngomong asal-asalan? Makanya ada orang berpikir seperti ini. Oh, kita bicara masakan, bukan bicara tentang agama. Pisahkan dong masakan dengan agama. Nggak bisa. Kami muslim. Jika kau ingin bicara dengan kami tentang masakan, masakan yang harus dibicarakan masakan yang sesuai syariat Islam. Oh, kita bicara seni, bukan bicara agama. Pisahkan dong antara seni dan agama. Oh, nggak bisa. Kami seorang muslim, maka seni yang harus dibicarakan adalah seni yang tidak melanggar aturan syariat Islam. Oh, kita bicara fashion, bukan bicara agama. Pisahkan dong. Oh, nggak bisa, karena kau berbicara dengan kami muslim. Maka kami ini dibatasin dalam syariat pembicaraan fashion yang harus sesuai syariat Islam. Kita bicara politik, bukan bicara tentang agama. Pisahkan dong. Jangan campur adukan politik dengan agama. Nggak bisa. Karena kami ini muslim. Politik yang harus dibicarakan adalah politik yang sesuai syariat Islam. Kalau kamu mau keluar dari pembicaraan itu, kamu bermaksiat. Bahkan kamu bisa keluar dari agama Islam. Karena seorang muslim ini ngomong saja dibatasin, melihat dibatasin, mendengar dibatasin, apapun yang kita lakukan dibatasin dalam syariat. Hanya orang mukmin. Habib, ada orang muslim tapi mabuk. Pada saat dia mabuk, dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dengan mabuknya tersebut. Habib, ada orang muslim, dia berzina, dia tidak beriman ketika dia melakukan perzinahan tersebut. Kenapa? Karena seorang mukmin yang beriman kepada Allah tidak mungkin bakal dia melakukan perzinahan. Tidak bakal mungkin dia melakukan suatu hal yang menentang hukum-hukum Allah. Hanya orang yang beriman saja. Nah, pondok-pondok santren, majlis-majlis taklim, pengajian-pengajian adalah menjelaskan kepada kita orang batasan-batasan kita seorang muslim. Makanya di pondok-pondok santren diajarkan tentang syarat sah wudu, syarat sahnya mandi wajib, diajarkan hukum mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang dalam agama. Di majlis-majlis itu diajarkan. Untuk apa? Supaya kita mengerti batasan-batasan kita sebagai seorang muslim. Di zaman kita sekarang ini tidak ada tempat lain yang mengajarkan kita batasan-batasan muslim kecuali pondok-pondok pesantren, majlis-majlis taklim, pengajian-pengajian. Hanya ini benteng kita terakhir. Kalau ini bobrok, ini hancurlah akidah umat Islam ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman nanti ada orang umat Islam yang paginya dia seorang muslim, sorenya sudah keluar agama Islam.
hilang nikmat Islam yang ada dalam dirinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Dhahir dalam kitab Sulamut Tawfiq, beliau mengatakan apa? Qad kathira fi hadha zaman tasahhul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam walau yaruna dzalika dzamban fadlan an kauni kufur. Beliau katakan apa? Qad kathira fi hadha zaman. Berapa banyak di zaman sekarang? Ini zamannya Habib Abdullah bin Husain bin Dhahir dalam kitab Sulamut Tawfiq. Itu zaman 200 tahun yang lalu. Beliau katakan di kota Tarim Hadramut di Yaman sana, kota yang masih banyak para ulamanya. Apalagi tempat kita sekarang ini. Dekat roti hati zaman, di zaman sekarang ini gampang, orang banyak sekali gampang menggampangkan ucapan. Sampai keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang menyebabkan mereka murtad, dan mereka tidak melihat itu suatu dosa, bahkan terlebih-lebih itu suatu penyebab yang menyebabkan mereka murtad keluar agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu Pak, Bu, penting bagi kita orang untuk menjaga pondok-pondok pesantren. Kalau kita Pak Gades, kalau kita pengen desa kita tentram, pengen desa kita aman, kedamai, pengen tenang dan berbagai macamnya, ini jaga pondok basis ini. Bantu dalam majlis-majlis ta'lim ini. Bantu pondok-pondok kiai, karena itu adalah benteng terakhir umat Islam. Karena hanya di pondok ini diajarkan untuk taat kepada Allah. Hanya di pondok ini yang diajarkan untuk punya sifat takut kepada Allah. Karena tidak ada mungkin pondok pesantren, majlis taklim mengajarkan untuk kita maksiat kepada Allah. Tidak ada. Ada? Tidak ada. Justru mengajarkan untuk tunduk patuh, bertakwa kepada Allah. Kalau sudah tempat ini menjadikan sumber sifat takwa kepada Allah, menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sudah pasti tempat ini akan menjadi sumber turunnya rahmat yang Allah turunkan dari muka bumi. Dan pondok pesantren pun juga diajarkan Pak Bu, tempat untuk mencintai Nabi, diajarkan sunnah-sunnah Nabi, diajarkan tentang cara wudu, dan diajarkan sunnah-sunnah wudu. Ketika kita melakukan sunnah wudu itu, Masya Allah, luar biasa. Ketika kita sholat, diajarkan sunnah-sunnah sholat. Ketika kita mandi wajib, diajarkan sunnah-sunnah mandi wajib. Ketika kita masuk kamar mandi, diajarkan sunnah-sunnah masuk kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, diajarkan sunnah-sunnah kamar mandi. Ketika mau tidur, diajarkan sunnah-sunnah mau tidur. Sunnahnya Rasulullah diajarkan. Bangun tidur diajarkan lagi. Sunnah ini ketika diamalkan akan menimbulkan sifat mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang telah mencintaiku. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah mencoba menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bayangkan saja, kata ulama, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika kita menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita akan terang benderang cahaya Rasulullah. Baru masuk kamar mandi, tempat yang hina, tempat qatil hajat. Tapi ketika kita hidupkan sunnah Rasulullah, tempat tersebut, keluar dari tempat tersebut, akan keluar dari diri kita cahaya Rasulullah. Bayangkan kalau seandainya wudu, sholat, mandi wajib, dan semuanya mau tidur, bangun tidur, sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan. Ini salah satu cara kita mencintai Rasulullah SAW. Bukti tanda cinta kepada Rasulullah. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Kata Rasulullah SAW, man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa sholat duha? Kalau ditanya kenapa sholat duha? Karena pengen sama Nabi di surga. Kenapa sholat qobliyah ba'diyah? Karena pengen bersama Nabi di surga. Karena itu cara menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah katakan, orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku.
Orang yang telah mencintaiku akan bersama diriku kelak nanti dalam surga. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Siwak. Ini jarang dilakukan nih sunnah-sunnah. Ada yang bawa siwak? Ada yang pakai siwak? Santri? Ini sunnah Nabi. Siwak ini sunnah Nabi. Pernah dengar siwak? Sudah tahu hukum siwak? Tak mungkin nggak buka kitab pasti bahas tentang siwak. Sunnah wudhu, sunnah siwak. Betul nggak? Selalu pembahasan bab wudhu pasti menggunakan diantaranya adalah sunnah siwak. Manfaat siwak luar biasa kata Rasulullah. Rakaatain bisiwak afdal min 70 rakaat min siwak. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Mana sunnah Nabi? Kenapa menggunakan siwak? Pengen sama Nabi dalam surga. Bahkan kalimat yang dikatakan oleh ulama, kalimat yang masyhur yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah siwak apa? Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayat inda kulli wudu. Kalimat laula an asyugga ini kalimat yang masyhur kata ulama. Kalimat yang istimewa. Kalimat yang Rasulullah sangat menginginkan hal tersebut dilakukan oleh umatnya. Rasulullah pengen umatnya menggunakan siwak. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, sudah pasti aku akan perintahkan kepada umatku menggunakan siwak setiap mereka sholat, dalam riwayat setiap mereka wudhu. Kalimat laula an syugga ini seperti orang tua kita ngomong kepada kita, nah, tolong nak, kalau tidak memberatkan untuk kau nak, tidak memberatkan kau nak, tolong ibu belikan nasi nak. Pertanyaannya, ibu kita pengen nasi, hanya ingin nasi, atau kepengen sekali pengen makan nasi? Hah? Hanya ingin atau sangat ingin? Sangat menginginkan hal tersebut. Dan Rasulullah ngomong sama kita orang, laula asyugga ala ummati, bahasanya seakan-akan, hai umatku, kalau tidak memberatkan atas engkau wahai umatku, gunakan siwak. Apa berat kita menggunakan siwak? Nah, siwak ini bertahan 2 minggu, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Kalau rokok semangat kita orang. Pak, rokok sebungkus berapa? Hah? Berapa sebungkus? 20. Sehari berapa bungkus? Ada yang sebungkus, ada yang 2 bungkus, ada yang bahkan 3 bungkus. Ini siwak harganya berapa? Berapa? 15.000 balik. Berapa man? 15.000. Lu kemana jual tuh? Dia katakan 15.000. Pakai siwak ini. Kenapa? Manfaatnya luar biasa. Manfaat menggunakan siwak ini luar biasa. Pakai begini cara sunahnya. Tangan kelingking di bawah, manis tengah, telunjuk jempol, jempolnya di bawah seperti ini. Buat angka 8. Ini kaifiah sunnah menggunakan siwak. Ketika siwak pakai niat, tanpa niat tidak sah nanti siwaknya, tidak dapat pahala. Apa niat? Nawaitu siwak lillahi ta'ala cukup. Niatku siwak lillahi ta'ala cukup. Mengatakan, apalagi nawaitu siwak, niatku siwak iktidaan, mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Pakai siwak, manfaatnya luar biasa. Paling besar manfaat siwak ini apa? Ketika syakaratul maut, dia mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sampai-sampai dalam riwayat Nabi kita ketika syakaratul maut menggunakan siwak. Sakaratul maut menggunakan siwak. Pernah dalam satu riwayat Rasulullah dipangkon Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan sakaratul maut, keringetan menetes di antara Siti Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada saat itu, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, bawa siwak. Maka Rasulullah melirik siwaknya Abdurrahman. Pada saat itu Siti Aisyah mengatakan, "Ya Abdurrahman." Siapa Abdurrahman ini? Saudaranya Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
meminta siwak tersebut. Lalu dikunyah oleh Siti Aisyah siwaknya tersebut, dibasahi dengan air ludahnya Siti Aisyah, lalu digosokkan di mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Siti Aisyah mengatakan, di akhir hidupku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'allah baini aragu wa aragu aragi wa aragu wa rigi wa rigu. Allah kumpulkan antara keringatku dan keringat Rasulullah dan air ludahku dengan air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan siwak, sunnah Rasul. Mau tidur gunakan siwak, bangun tidur siwak, mau masuk masjid siwak, mau sholat siwak, mau wudhu sholat, mau majlis ta'lim siwak. Siwak sunnah Nabi yang sekarang ini ditinggalkan oleh umatnya. Jarang kita orang melihat ada sunnah Nabi dipakai. Sangat jarang menggunakan siwak. Padahal siwak ini penting. Wabil khusus thalabul ilm. Wabil khusus orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan pernah lepaskan siwak. Jangan pernah lepaskan siwak. Pakai siwak kemana-mana. Manfaatnya besar. Kenapa? Karena Rasulullah dan riwayat lain, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah rusak, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala 100 orang yang mati syahid. 100 orang yang mati syahid ganjarannya Allah berikan. Dan istimewa lagi apa? Karena ma'i fil jannah, kata Rasulullah, dan dia akan bersamaku bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita masing-masing dan bantu pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren ini tidak akan berjaya, tidak akan berhasil, tidak akan makmur kalau tidak kita bantu. Tujuan kita menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat ustadznya, jangan lihat kiainya, jangan lihat pondoknya, jangan lihat sesuatunya, tapi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu perjuangan Rasulullah, membantu menyebarkan syariat Rasulullah. Sebagaimana Habib Ali Habsyi dalam kitab Maulid Syimtud Durar yang kita baca, 3 hal kata beliau, orang yang paling menyenangkan hati Rasulullah, hal yang paling menyenangkan Rasulullah. Yang pertama, mempelajari ilmu syariat. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, menyebarkan ilmu tersebut. 3 hal ini paling hal yang menyenangkan Rasulullah. Kita diperintahkan untuk dakwah. Bapak Kades, gunakan dakwah jabatannya untuk berdakwah di jalan Allah. Gunakan jabatannya untuk berdakwah di jalan Allah. Yang punya harta, gunakan dakwah untuk di jalan Allah. Yang punya ilmunya, yang punya tenaganya, yang punya pikirannya, yang punya segala sesuatunya, gunakan itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok wabil khusus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak santrinya, dan mudah-mudahan pengurus pondok yang ikut membantu pondok insyaallah diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang senantiasa menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti disenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kemudahan dalam kehidupan mereka di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tak senang kepada kita dari kaum musliman, atau orang yang pernah berbuat baik dan